Waktu itu udah sampai apply ke perusahaan-perusahaan besar juga kayak Google, Apple, terus Amazon. Itu semua udah final interview. Kenapa kamu balik ke Indonesia? Terus udah sempet kerja di Microsoft. Di US itu kita nggak kerja selama 3 bulan kayak gitu, pengangguran. Itu harus pulang. Apa sih menurut kamu yang bisa bikin kamu capai ke titik final interview di perusahaan-perusahaan besar ini? Pasti sortir paling pertama itu ya dari CV-nya atau resume. Di US itu resume itu nggak boleh pakai foto sama sekali. Kira-kira karakteristik apa sih yang harus kita cari dari seorang partner? 3 aja sih. Jadi ya yang pertama itu value, terus yang kedua itu ambisi sih. Sama yang ketiga kejujuran lah. What makes a great content, dude? Kalau fundamentalnya ya, cara bikin konten itu sesimpel gimana caranya kita bisa bikin orang nonton video kita dari awal sampai habis. Berapa persen yang menentukan viralitas sebuah konten? Karena masing-masing step kita ini ada winning kontennya masing-masing yang aku percaya. What are the steps untuk dia bisa mulai content creating secara mandiri di rumah? Tamu saya hari ini adalah wajah baru dari dunia digital Indonesia. Bukan cuma coding, beliau connect atau menghubungkan. Lulusan dari University of Washington, beliau juga pernah kerja di Microsoft. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk membangun sebuah startup yang mendefinisikan kembali hubungan antara brand dan kreator. Thank you for your time, Joy. Thank you. Well, long time no see, bener-bener. Jadi buat teman-teman konteksnya tuh, Joy sama aku tuh temen komplek dulu. Bener. Sepedahan bareng. Dari SD sih ya. Iya. SD kelas berapa? TK kali malah nih. Dari TK. Jadi aku bener-bener ini menyisihkan sesi ini untuk catch up sama dia. Sesibuk itu sih, Joy. Waduh, enggak. Amat fleksibel. Cuma so cool what you're doing. Dan welcome to the game of life. Thank you. Pertanyaan sebelum, aku tuh pingin banget ngulik soal semua yang lagi happening sekarang. Soalnya aku tuh terakhir denger update kamu tuh banyak banget. Iya. A lot of things are happening with your life. Tapi aku mau mulai dulu dengan bertanya, boleh. Kenapa kamu balik ke Indonesia? Kamu kan udah lulusan US. Bener. Terus udah sempat kerja di Microsoft. Kenapa masih milih untuk balik ke Indonesia? Oke, jadi untuk konteks dulu ya. Dulu aku kuliah di Amerika selama 4 tahun, ambil jurusan computer science, IT ya, programming basically. Terus sempat juga intern di sebuah startup kecil gitu ya di US, unpaid juga pernah waktu itu, tengah-tengah sebelum lulus ya. Terus akhirnya setelah lulus, apply kerja kemana-mana, akhirnya dapat ke Microsoft. Nah, di Microsoft ini juga bukan role yang full time. Jadi itu role kontrak ya. Maksudnya full time itu artinya bukan pegawai tetapnya Microsoft. Jadi ada kontrak basis kayak gitu selama 18 bulan. Nah, jadi waktu itu ya udah akhirnya aku ambil aja karena waktu itu kan 2021 tech winter ya di US. Jadi lumayan sulit nyari kerja kayak gitu di US. Akhirnya ya udah aku ambil aja nih kontrak role kayak gitu kan. Akhirnya aku jalanin selama kurang lebih 1 tahun. Terus akhirnya aku mutusin buat keluar untuk cari kerja lagi, ya kan? Cari kerja lagi. Waktu itu udah sampai apply ke perusahaan-perusahaan besar juga kayak Google, Apple, terus Amazon. Itu semua udah final interview. Oke. Ya, jadi di Google itu udah final interview. Google itu final interviewnya selama 4 jam ya. 4 jam dengan 4 orang yang berbeda. Nah, jadi waktu itu kan, ya kalau di dunia software engineering itu mereka bilangnya on-site interview. Tapi waktu itu karena COVID juga, jadi semuanya online. Nah, jadi aku interview sama 4 orang yang berbeda. Dari Google LA, Google New York, ada yang Google Kirkland, nggak tahu mereka gimana schedule-nya ya kayak gitu. Intinya sama 4 orang yang berbeda. Jadi interview yang pertama itu ngomong lah ya kan, ngomong sama tentang pengalaman segala macam. Terus 2, 3, 4 ini semuanya technical coding interview. Wah, benar-benar susah banget sih. Dan waktu itu preparation-nya juga nggak terlalu nggak butuh waktu lah ya kan. Tapi waktu itu cuma dikasih waktu 2 sampai 3 minggu sampai waktu interview. Jadi menurutku waktu itu kurang. Ya udah akhirnya udah final interview segala macam. Wah, akhirnya nggak dapet Google. Terus akhirnya dapat lagi di Amazon final interview. Ini udah optimis, wah kayaknya bakalan dapet nih. Ya kan? Waktu itu gajinya lumayan juga, kayak $50 sejam gitu kan. Ya, engineering. Dang, $50 sejam teman-teman. Iya, $50 sejam. Sekitar 800.000 sejam. Iya, 800.000 sejam. Nah, waktu itu udah optimis nih masuk ke tim. Ada beberapa tim waktu itu di Amazon. Ada yang tim Alexa ya, kalau nggak salah ya. Ya, Alexa apply ke tim itu juga, cuman nggak dapet juga lah akhirnya. Padahal udah optimis dapet nih, udah kayak sama manajernya langsung ngobrol-ngobrol, kayak lumayan nyambung juga kan segala macem.
cuman nggak dapat jawaban kembali, ya udah nggak dapat juga. Sama chance yang paling terakhir waktu itu di Apple. Ya, Apple waktu itu kalau nggak salah Apple Watch ya. Masuk ke tim yang Apple Watch itu. Wah, itu udah 2-3 kali interview kalau nggak salah. Final interviewnya sama beberapa timnya, tim membernya mereka kayak gitu. Sama termasuk manajernya juga waktu itu di sana. Setelah interview, wah kayak udah deadline nih. Kalau di US itu kan, di US itu kita kalau misalkan nggak kerja selama 3 bulan kayak gitu pengangguran, itu harus pulang. Kayak gitu istilahnya kayak gitu. Nah waktu itu kayak sisa beberapa hari, ya kan. Terus ternyata ya udah dapet email nggak dapet, ya udah pulang aja deh. Kayak gitu sih. Joy, of course, maksudnya kayak shit happens. Kayak memang nggak berhasil di interview itu. Tapi kamu sampai ke final interview, nggak semua orang tuh bisa capai itu. Dan kalau boleh aku nanya nih, untuk mewakili teman-teman yang penasaran banget pasti. Bener. Kayak other than the technicalities ya, apa sih menurut kamu yang bisa bikin kamu capai ke titik final interview di perusahaan-perusahaan besar ini? FANG companies ya kalau Iya disebut. bener. Ya pasti sortir paling pertama itu ya dari CV-nya atau resume gitu ya. Nah kalau di US itu bahkan ya, fun fact, di US itu resume itu nggak boleh pakai foto sama sekali. Jadi kalau di Indonesia ini kan pakai foto semua gitu ya. Tapi kalau di US itu nggak boleh sama sekali. Karena mereka mau menghindari rasisme. Nah kalau misalkan dilihat nih, ras tertentu kayak gitu kan. Misalkan dilihat sama manajernya, wah dia nggak mau gitu kan kalau ada fotonya. Gitu. Jadi untuk menghindari semua hal-hal tersebut, hal-hal rasisme. Kalau di US ya. Ya itu fun fact aja. Cuman sortir yang paling pertama itu adalah resume, ya kan. Jadi gimana caranya kita bikin resume yang sesimpel mungkin tapi ada dagingnya kayak gitu loh. Start with that. Gimana cara buat resume yang ada daging sampai diterima sama for companies yang tadi big banget di sana? Iya benar. Kalau misalkan aku ya strategiku itu aku bikin tailored resume untuk perusahaan tersebut. Ya, jadi misalkan kebutuhannya di perusahaan tersebut apa, ya aku tailor resumeku berdasarkan kebutuhan si perusahaan tersebut. Nah, jadi benar-benar singkat, padat dan jelas. Dan kalau di US itu fresh grad itu katanya maksimal satu halaman aja. Gitu. Maksimal 1 halaman. Ini maksudnya aturan atau baiknya kayak gitu? Baiknya seperti itu. Karena kenapa? Kalau fresh grad itu kan pengalamannya memang tidak banyak ya seharusnya. Seharusnya tidak banyak. Tapi kenapa 1 halaman ya biar gak bertele-tele aja sih. I see. Jadi bener-bener tailor skills yang kita masukin, pengalaman yang kita masukin harus relevan dengan job yang atau role yang kita apply. Takutnya dia pernah ikut kompetisi balet, padahal daftarnya buat jadi programmer gitu ya. Bener. Ya. Terus maksimum itu 5 tahun ya. Jadi misalkan 5 tahun yang lalu udah lewat dari 5 tahun lalu nih pengalamannya. Ya udah kita nggak usah masukin aja karena sudah tidak relevan lagi dengan industri sekarang kayak gitu sih. Tapi yang aku notice tuh benar-benar maksudnya ini efektif sih menurut aku dengarnya. Pertama, nggak boleh pakai muka, nggak boleh pakai foto muka. Itu menurut aku setuju banget sih. Soalnya sekarang kan apalagi ya cari pekerjaan apapun orang selalu tulis syarat salah satunya berpenampilan menarik. Langsung kita kayak aduh, mau kerjanya kita mau jadi programmer, mau jadi apa, ngapain kita harus gimana ya gitu ya. Dan benar yang tadi kamu bilang menghindari diskriminasi itu, rasisme itu ya. Benar. Dan yang kamu bilang relevansi 1 halaman itu sangat menarik. Bener. Soalnya aku masih temuin banyak resume, aku juga kebetulan ada screening resume. Itu beberapa yang mereka masukin tuh sama sekali nggak ada hubungan. Dan itu justru kita langsung kayak sebagai yang mau recruiter kita kayak lu ngapain gitu, lu kelihatan banget lu insecure jadi lu ngisiin semuanya kan ya. Jadi menurut kamu better kita isi semua yang relevan doang ya? Bener ya, jadi to the point aja, singkat, padat dan jelas, gak usah bertele-tele. Gitu aja sih kalau bikin resume sebenarnya. Selanjutnya dari resume, apalagi yang bisa kita persiapin untuk kayak diterima di perusahaan besar ini? Pastinya kalau misalkan di industriku ya, waktu itu kan aku menekuni computer science. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan sekolah aja, itu susah lah kita gitu. Jadi kita harus gimana caranya ngambil mungkin sertifikasi di luar, atau kalau misalkan aku rada lupa ya nama platformnya. Kalau misalkan di industri software engineering ya, pokoknya coding interview itu ada platformnya biar kita bisa belajar. Jadi dikasih modul ya kayak UN gitulah, ya kan? Ada modul-modulnya segala macam, ada level-levelnya semua. Bahkan di platform tersebut ada gamification-nya juga, ya kan? Ada level-levelnya segala macam. Nah itu kupelajari juga dari sana, di luar dari upskilling ya.
Ya gitu sih. I see. Tapi kalau kita boleh move back dikit nih ya, Joy. Kamu kan, kita nih sama-sama orang Makassar, teman-teman. Lidahnya tuh lidah coto Makassar. What were kayak, apa sih pertama kali yang bikin kamu shock banget perbedaan antara pas kamu di Indonesia, terus pindah ke US? Indonesia ke US ya? Mungkin mulai dari cons-nya dulu apa? Cons ya? Indonesia ke US. Apa ya? Maksudnya bisa jadi kayak, oh orang US tuh work ethic-nya kayak gini, dan mereka cara bergaulnya tuh kayak gimana. Apa yang perbedaan yang paling kontras yang kamu notice? Ya, mungkin kalau di US itu sangat-sangat bebas sekali ya. Bahkan, sorry, kalau ganja itu bahkan legal kan di US itu. Apalagi di bagian negaraku waktu itu kan aku di Washington State. Khususnya kotanya itu di daerah-daerah Seattle sana lah. Ya kan, itu legal juga. Terus bahkan pergaulan, ya bebas, terus LGBT dan segala macam itu bebas semua. Itu ya menurutku apa ya, kaget juga sih waktu itu awal-awal. Apalagi bahkan ada beberapa jalan itu diwarnain semua merah kuning, pelangi-pelangi kayak gitu kan. Jadi ya agak kaget sih dengan culture seperti itu Tapi awalnya. kamu nggak terpengaruh kan, Joy? Oh enggak. Oh enggak ya, oke. Iya. Karena kan di Indonesia sangat-sangat konvensional sekali. Yes. Di sana sangat-sangat bebas, liberal gitu kan. Jadi itu yang lumayan kaget awalnya. Tapi how do you maintain, kayak maksudnya dengan semua kebebasan ini, kayak maksudnya aku anggap kita tuh ya kayak anak yang dikekang sama parents kita, tiba-tiba dilepas ke dunia luar gitu, apalagi ke US Benar. yang sebebas itu. Gimana caranya kamu tetap berpegang sama prinsip-prinsip yang udah ditanemin ke kamu dari kecil? Iya benar. Puji Tuhannya, untungnya waktu itu aku ditaruh di community yang tepat lah istilahnya ya kan. Jadi ada church community di sana. Terus bahkan dari hari pertama aku udah satu apartemen atau satu tinggal bareng sama mereka kayak gitulah. Jadi itu yang membantu aku banget sih, community yang menjaga aku lah istilahnya sampai aku lulus lah kayak gitu sih. Kalau nggak ada itu mungkin nggak tahu ya gimana. Respon yang sangat menarik. Karena baru mulai udah menjawab, dia bilang puji Tuhan. Itu sudah sangat menjawab kenapa dia masih bisa mempertahankan prinsipnya. Dan komunitas itu sepenting itu ya. Iya benar. The community, the right community ya. Benar, karena ya aku percaya 5 orang sekeliling kita pasti inilah menentukan siapa kita ke depannya siapa ya. Dan ini nggak cuma buat teman-teman yang kuliah di US doang. Sesimpel kita merantau dari, let's say dari Jogja ke Jakarta, dari Surabaya ke Bandung. Itu kita tuh juga pasti ada culture shock kecil yang kita rasakan. Benar. Dan bisa jadi sebebas itu juga di kota lain. Benar. Dan kita tuh harus bisa mencari community yang tepat. Benar. Untuk bisa jaga kita punya principles di hidup dan nilai-nilai. Benar. Dan habis kamu pindah, tadi kan kamu bicara soal the cons nih ya. Maksudnya itu sebenarnya antara pros dan cons ya, kebebasan itu. Karena pasti dari kebebasan itu ada prosnya juga. Benar. Cuma kalau dari secara work ethic mereka, dari mereka cara mereka treat orang lain, apa ada nggak yang kamu rasakan kontras? Kontras maksudnya apakah negatif atau positif atau? Perbedaan yang lumayan kamu rasakan dibandingin orang Indonesia? Mungkin ini bukan secara karakter atau apa ya. Ini mungkin culture mereka ya. Kalau misalkan di sana itu bule-bule atau orang-orang US, misalkan kita pesen makanan gitu ya di Chinese restaurant gitu. Chinese restaurant kan biasa kita ambil di tengah, makan tengah kayak gitu kan, rame-rame kayak gitu. Mereka itu misalkan pesen orange chicken ya, kan biasanya porsinya besar, sendiri-sendiri semua. Tahu nih. Aku pernah lihat meme-nya lagi lucu. Ya jadi mereka sendiri-sendiri semua kayak gitu. Jadi lumayan unik sih gitu kan. Nggak sharing di tengah seperti itu. Tapi mereka pesen sendiri-sendiri dengan porsi yang begitu besarnya kalau di US ya. Terus kalau mereka ulang tahun ya, kalau orang-orang Amerika ulang tahun, mereka undang semua teman-temannya datang gitu. Ya kan, makan wings atau segala macam. Habis itu, mereka bayar sendiri-sendiri. Iya. Kalau lagi ulang tahun bayar sendiri? Iya, bayar sendiri. Jadi cuma ngumpul doang, terus bayar sendiri. Kan biasanya kalau kita ulang tahun di Asia gini, kita yang bayarin gitu kan sebagai yang ulang tahun. Cuman mereka itu bayar sendiri-sendiri tetap kalau di US sana. Kubu split bill yang ekstrim ya. Bahkan di hari ulang tahun ya, John. Iya, jadi itu mungkin fun fact-nya sih. Beberapa fun fact. Tapi first of all, kenapa kamu pilih US? US ya? Iya, why? Mungkin kenapa aku pilih US ya? Awalnya juga nggak tahu lah mau kemana. Maksudnya ini sesimpel bisa karena ya memang banyak orang yang ke US. Atau misalnya ada nggak sih yang alasan khusus kenapa kamu pilih US? Jadi waktu SMA itu kan aku ini apa ya? Kalau misalkan nilai mata pelajaran itu mungkin 89, 90, 87, 86
Jadi nggak ada yang 95, 96, 97. Jadi sangat-sangat bingung gitu ketika pilih bidang apa, ketika disuruh mau kuliah di mana, bingung banget, ya kan? Cuman waktu itu sempat pergi ke apa ya, agen gitu lah, agen sekolah kan. Akhirnya ditawarin untuk pergi ke US ini, ada community college, dikasih tahu pricingnya segala macam. Ya udah, akhirnya dari sana kayaknya, oh oke nih kayaknya ya kan. Akhirnya ya terbang lah ke US kayak gitu sih. I see. Dan kalau kamu misalnya boleh pilih balik nih, kan kamu udah lewati, udah lulus nih. Bener. Kamu bakal tetap pilih US lagi atau ada ada tempat lain yang kamu pengen Bakal tetap kuliah? US sih. Bakal tetap di Iya, US? bakal tetap di US. Berarti nggak ada penyesalan ya? No regrets ya? No regrets. Iya. Karena itu menentukan banyak masa depan dia yang sampai hari ini. Iya benar. Menarik. Habis itu kamu habis lulus, kamu tadi kerja interview and everything. Waduh, itu udah masuk ke bagian serunya tuh. Iya. Cuma mungkin take us back a bit, Joy. Background kamu tuh gimana sih? Dari tadi teman-teman denger pasti kayak, man, ini mah maksudnya udah pasti dia jalurnya udah pasti disediakan sama surga ini jalurnya. Udah pasti lurus-lurus sampai sukses aja. Tapi boleh dong cerita sedikit background kamu dan kira-kira obstacles apa sih yang sebenarnya kamu lalui dari masa kecil? Dari masa kecil ya? Sampai mana nih? Mungkin background kamu dulu diceritain ke teman-teman sebagai konteks. Walaupun kita udah kenal lama, tapi kan teman-teman belum kenal lama sama kamu ya bisa jadi. Iya. Ceritain background kamu dulu dikit. Kalau sekarang sih aku ngejalanin perusahaan lah namanya Sifluencer. Iya. Gitu ya. Jadi Sifluencer ini itu basically platform pembelajaran lah bagi orang-orang yang mau bikin konten viral. Soalnya gini, waktu itu kan aku di US, ya kan, ngambil computer science juga dan gara-gara ngambil computer science terbuka lah dengan startup-startup seperti itu kan. Ngelihat Y Combinator itu inkubator di US ya. Kita bisa apply, dapat funding seperti itu. Wah, ngelihat startup-startup Airbnb segala macam itu terbuka lah dari karena sekolah di US itu. Ya kan, pertama ambil jurusan computer science coding. Jadi sudah sangat familiar dengan tech industry kayak gitu waktu itu. Terus dari hari pertama kuliah kebetulan ketemu nih temanku juga kan, namanya Sam. Dia influencer juga lah, punya kurang lebih 7 juta followers sekarang di semua media sosialnya. Gitu kan. Ya udah awalnya dari sana sih. Terus akhirnya pas pulang ke Indonesia dapat opportunity gitu. Ada bangun startup juga namanya Sekilas Aja kayak gitu kan. Pulang Indonesia kita coba fokusin itu, cuman ternyata aduh kayaknya sulit nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita banding setir mikir-mikir ketemu si Sifluencer ini. I see. Ini menarik banget nih. Maksudnya kayak kamu bersedia cerita maksudnya yang failures in the past lah ya. Benar, ya. Cuman maksudnya aku mau nanya, pertama framework kamu pas ngediriin startup tuh apa sih? Apa yang perlu kamu persiapin sama partner kamu waktu itu sebelum mendirikan? Sebenarnya nggak ada persiapan yang sampai tertulis, ada formulanya, framework segala macam. Sesimpel dari resources yang kita punya aja sih. Which is ya cara bikin konten viral. Itu satu-satunya yang kita punya waktu itu. Nggak harus yang Sifluencer, tapi secara general pas pertama kali kamu bikin Sekilas Aja, apa dasar framework yang bikin kamu percaya diri ini kita mulai dulu nih? Mulai dulu ya? Iya. Dorongan teman-teman sih. Dorongan teman-teman ya. Kayak mau bikin apa nih segala macam, kayak research di internet segala macam, Google. Wah, kayaknya menarik nih kalau misalkan dirangkum bukunya gitu kan. Kalau yang Sekilas Aja itu. Ya udah akhirnya kita bikin itu, ya ternyata nggak terlalu bagus juga komunikasinya sama para founder, ya udah kita bubarin aja lah segala macam. Tapi kan ini benar-benar ada perbedaan tipis nih antara orang yang quitters sama orang yang know when to stop. Dia just know when to quit. Benar. Apa sih yang bikin kamu, apa ya perbedaan antara waktu itu kalau kalian tuh quitters atau kalian tuh sebenarnya udah tahu memang ini sudah nggak ada harapannya ke depannya. Maksudnya waktu itu apa yang bikin kalian ambil keputusan itu? Oke, jadi waktu itu kan kita Sekilas Aja ada 5 orang founder, ya kan? Dan waktu itu komunikasinya juga kurang bagus karena kita merasa wah ada yang kerja lebih banyak nih gini, ya kan segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk berdua aja nih Sekilas Ajanya akhirnya kan. Akhirnya dikasih juga sama 3 orang yang lain itu. Berdua aja sama Sam. Habis itu kita jalanin segala macam, waktu itu masih posisi kerja juga sih, ya kan, kerja. Akhirnya kita jalanin, tiba-tiba dikontak sama seorang investor lah, basically, ya kan? Seorang investor dikontak. Ya udah, waktu itu kita merasa, wah masih ada harapan nih Sekilas Aja kan. Akhirnya karena Sekilas Aja ini kita terbang ke Jakarta, ya kan? Untuk fokusin lah, basically Sekilas Aja ini. Cuman ternyata bukan investor sih, lebih ke arah partner apa ya bilangnya?
strategic partner kayak gitulah istilahnya ya, strategic partner. Strategic partner, dan dia udah dikenal lah lumayan di dunia investasi investor kayak gitu kan. Ya kan, jadi strategic partner. Cuman pada waktu itu kita rasa value yang kita dapatkan dengan porsi yang kita berikan kepada strategic investor tersebut tidak proporsional. Ya kan? Ya udah akhirnya kita mutusin buat waduh kayaknya kita stop aja deh, ya kan? Stop sampai sini. Terus kita juga nggak akan sentuh bisnis ini lagi dan cari yang baru lah istilahnya, kayak gitu sih. Dan itu sangat wajar terjadi. Apalagi buat orang yang early founders, yang masih di tahap awal belajar founding companies, ini sangat mungkin terjadi. Karena kita kan belum ada past reference yang bisa kita bandingkan kan. Iya. Karena waktu itu juga diiming-imingin, bukan diiming-imingin lah, lebih karena wah ini visionnya nih bisa jadi Gramedia, the next Gramedia, apa segala macam. Kita sebagai founder pemula waktu itu, wah merasa, wah kayaknya nih bisa nih gitu kan ya, bisa nih, ternyata ya udah, ternyata harapan yang kita ini tidak sesuai lah, ya kan, value-value yang kita harapkan tidak kita dapatkan, ya sudah, akhirnya kita bisa ngomong baik-baik juga segala macam, ya udah akhirnya Sifluencer itu. Dan yang aku appreciate tuh maksudnya kamu bersedia open, thank you for opening, maksudnya cerita ke bagian failure-nya juga karena nggak semua orang bersedia opening failure mereka. Benar. Dan itu pun menurutku bukan failure, karena banyak learning yang kamu dapat dari itu. Benar. Dan kamu mengakhiri dengan partner sebelumnya juga dengan baik-baik, masih berhubungan baik. Iya, masih berhubungan dan baik itu juga semua. Sangat keren banget menurut aku. Habis itu kan kamu jadinya pindah ke Sifluencer. Benar. Apa ide awal yang kamu akhirnya sampai mendirikan Sifluencer? Oke, jadi awal itu sebenarnya kita benar-benar nggak tahu mau ngapain lah setelah sekilas saja ini, ya kan? Kita nggak tahu mau ngapain, mau bikin apa segala macam, udah coba sana sini, udah ketemu sama banyak orang juga ya, kayak orang-orang yang bangun bisnis juga tentunya kita tanya, wah bagusnya gimana nih di situasi seperti ini, gini-gini baru mulai, ya kan, kita ketemu sama mungkin 10-20 orang ya, 10-20 orang, kita tanya-tanya, muter-muter, sampai pada akhirnya ternyata ya ujung-ujungnya kita nggak bisa lah mengharapkan orang lain untuk bantu kita mengharapkan orang lain bikin kita kaya segala macam seperti itu, nggak ada lah di dunia bisnis kayak gitu kan. Dan satu-satunya resources yang kita punya waktu itu adalah cara bikin konten viral. Ya udah, akhirnya dengan ada satu teman lagi yang cukup dekat, dia punya pelatihan bahasa Jepang ya. Jadi dia ngirim orang untuk berangkat ke Jepang, basically. Dia ngajarin orang bahasa Jepang, terus dikirim nih orang ke Jepang untuk kerja, biar kehidupannya bisa naik lagi levelnya kan. Nah, dia kan pelatihan juga. Nah, kenapa kita nggak bikin pelatihan konten viral? Dengan aku deket sama temen ini, sistemnya kita dibantu juga sama dia, kayak oh bagusnya kayak gini, ya kan? Sistem bootcamp, ada one-on-one-nya, mentoring one-on-one, ada PR-nya segala macam, ada sertifikasi, ada leaderboard-nya, ya kan? Di dalam program kita, kayak gitu kan. Nah, jadi benar-benar dari resources, terus opportunity-nya ngelihat dari si temanku ini, ya kan, bisa ya referensinya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikin pelatihan, bikin konten viral. I see. Jadi benar-benar ini business 101 teman-teman. Sebelum mulai bisnis, perhatikan resource apa yang kita punya ya, Benar, yang bisa kita utilisasi untuk menjadikan sebuah bisnis. Benar. Dan I would say, tapi kamu memastikan dulu kan kalau marketnya itu ada juga. Kalau masalah gimana waktu itu prosesnya? Waktu itu nggak mikirin sampai marketnya seluas apa segala macam. Pokoknya karena resources itu satu-satunya yang kita punya, ya udah kerjakan aja sih. Kayak you gitu. Start with your strength ya, kayak kekuatannya apa baru dijadiin bisnis ya. Kalau secara background, aku bener-bener waktu itu obses banget sama creator economy. Aku nonton semua videonya Mr. Beast, nonton semua podcastnya. Contohnya apa ya? Yang pokoknya bahas soal creator economy waktu itu, ya kan. Plus aku bantu Sam ini untuk nge-grow si social medianya dia juga kan. Dari awalnya waktu itu pas aku pertama kali jadi manajer dia, ya kan, awalnya itu mungkin sekitar 3 juta, sekarang udah 7 juta followers. Dalam waktu 2 tahun lah. Ya. 2 kali lebih. Iya. Ya, jadi dengan strength yang aku punya ini, ya udah gitu sih. I see. Ya, dan kan sekarang banyak nih yang punya kendala modal, Joy. Kayak menurut kamu apa tanggapan kamu soal orang-orang yang mau mulai bisnis tapi kendalanya tuh modal? Kendalanya modal ya? Menurutku sih paling enak itu kalau kendalanya modal ya. Ya sebenarnya banyak sih cara nyari modal segala macam, dari investor atau misalkan pinjam uang keluarga apa segala macam untuk bangun bisnis. Kalau produktif kan nggak apa-apa kita pinjam uang sebenarnya. Cuman ya kalau aku pribadi, aku paling suka kita profitable since day one. Ya kan?
Jadi maksudnya sangat kita berlawanan ya dengan ide startup itu sendiri. Iya, jadi gimana caranya kita sudah bisa profit dari day one? Ya paling enak ya jasa sebenarnya. Dari jasa ini juga harus sesuai dengan skill yang kita punya. Iya. Ya kan? Misalkan video editing, ya udah fokus ke video editing, jasa video editing. Misalkan apalagi ya? Public speaking, cara public speaking ya udah kita misalkan ngelesin orang cara public speaking. Ya dari sana dulu sih jasa. Itu kan tanpa modal sebenarnya. Jadi ya plus ditambah lagi dengan social media sekarang di mana kita bisa advertise diri kita secara gratis lagi ya kan kalau organik. Nah, jadi bisa banget dapat leads dari media sosial juga untuk advertise jasa yang kita punya. Ini kita kembali ke era Glodok ya Joy. Maksudnya dulu kalau aso-aso di Glodok profit first ya Joy. Bener ya? Kalau startup kan yang terkenal tuh ada line dari foundingnya Twitter kalau nggak salah atau apa, yang kayak mereka bilang justru revenue tuh melemahkan sebuah startup. Mereka tuh ngerasa kalau gua ada revenue, potential investor tuh jadi ada patokan untuk menghitung valuasi. Sementara kalau nggak ada revenue, mereka jadinya bisa jualan mimpi doang. Bener. Sebagai startup. Tapi kamu merasa harusnya sekarang startup tuh lebih ke profit first. Kalau menurutku itu berlaku di luar negeri. Karena kalau di luar negeri itu kan inovasinya gila-gilaan ya. Kalau di Silicon Valley sendiri sudah ngomongin soal AI sama blockchain yang diinvest sama para investor di sana, investor besar di sana. Tapi kalau misalkan di Indonesia, kepercayaan orang terhadap startup di Indonesia aja kan udah cukup buruk ya kayak gitu. Jadi kita mau nggak profitable dari day one juga sulit banget kita cari funding kayak gitu. Jadi sebisa mungkin profitable dari day one. Apalagi situasi kita di Indonesia di mana banyak sekali kasus-kasus kemarin seperti e-fishery dan lain-lain yang apa ya nipu investor kayak gitu kan. Jadi kepercayaan investor luar terhadap startup Indonesia udah lumayan jelek sih kalau menurutku. Dan berdasarkan data Joy, itu aku juga baru lihat. Itu nggak kayak keren banget kayak hafal di belakang kepala aku gitu. Aku baru lihat juga. Cuman maksudnya founder yang bootstrap di saat ini, detik ini tuh lagi terbanyaknya, lagi all time high, yang bootstrap. Benar. Yang tanpa investor sama sekali. Di 38%, sementara rata-ratanya tuh di beberapa tahun terakhir tuh di belasan persen. Ini aku anggap indikasi dari turunnya kepercayaan investor. Salah satunya tuh karena beberapa kasus belakangan. Dan bisa jadi karena mereka waktu itu euforia aja. Jadi mereka banyak yang investor visi-visi yang suntik-suntik ke semuanya. Dengan harapan ada satu aja yang meledak dan mereka jadinya BEP atau bahkan profitable. Benar. Nah, kalau soal permodalan tadi, kan salah satu solusinya tuh bisa jadi dengan mencari investor, Joy. What do you think? Maksudnya kayak, apakah seseorang itu harus cari investor since ideation? Atau di fase mana sih orang sebenarnya perlu cari investor? Kalau misalnya dia memilih jalur itu ya? Benar. Kalau prinsipku pribadi, kita mencari investor itu justru kalau sudah nemu sebuah formula nih di perusahaan kita. Sebagai contoh, misalkan ya, ada pelatihan bahasa Jepang. Aku pakai contohnya temanku ya. Pelatihan bahasa Jepang. Dia berhasil dari satu kelas misalnya isinya 20 orang, ya kan? Dia yang ngajar sendiri. Dari 20 orang, success rate-nya yang berangkat ke Jepang 80%. Ya kan? Dia udah ngelakuin ini misalkan 5 batch yang berbeda. Ya kan? Sekarang dia mau eskalasi dalam satu batch, dia mau buka sampai 100 orang. Artinya 5 kali kan? Dibutuhkan 4 pengajar baru lagi, bener nggak? Iya, betul. Nah, modal yang justru di tahap itu, ketika kita sudah nemu formulanya, ketika kita sudah tahu gimana caranya bikin orang sukses berangkat ke Jepang, baru kita cari investor untuk menduplikasi hal tersebut. I see. Nah, jadi percuma juga kalau misalkan dari ideation segala macam, karena kan ideation masih mimpi aja, nggak ada bukti. Jadi ketika kita sudah ada bukti, baru kita cari investor. Misalkan kita jualan baju, ya kan? Sports apparel gitu ya, contohnya. Kayak Gymshark contohnya. Misalkan kita sudah berhasil jual di Shopee, misalkan ad spend kita, kalau kita bakar ads 1 juta, kita dapat omset 10 juta, contohnya, ya kan? Atau misalkan 1 juta dapat omset 20 juta, contohnya. Nah, dari sini, artinya kan kita sudah punya data yang kita bisa kasih kepada investor. Oh, kalau misalkan aku ada 100 juta, ini bisa omsetnya 1M, contoh kayak gitu. I see. Nah, jadi dari data tersebut atau bukti tersebut, baru kita tunjukkan ke investor. Oh, ini nih. I see. Ya, gitu sih. Baru investor percaya, ngasih duitnya ke kita, kayak gitu sih. Proven dulu bisnis modelnya ya. Bener. So, in other words, sebenarnya dana dari investor tuh lebih sebagai leverage atau daya ungkit mungkin ya, dari proven bisnis model yang tadi. Bener. I see. Itu kalau secara bisnisnya.
Cuman kalau nge-track investornya itu beda cara lagi. Karena kan percuma kita ada bukti segala macam, tapi kalau reputasi kita juga rada misalnya kurang dikenal sama orang atau nggak ada yang tahu kita siapa juga susah juga gitu loh. Iya. Investor percaya sama kita. And you mention, maksudnya di bisnis kamu tuh yang dari awal sekilas aja sampai sekarang influencer, itu kamu partneran kan, Joy? Bener. Dan ini bisa jadi memang ada beberapa orang yang hoki, ketemu partner yang tepat di saat yang tepat. Tapi kalau kamu bisa looking back, apa yang bikin kamu bertahan dengan partner yang sekarang? Apa sih yang sebenarnya harus orang cari dari seorang partner? Oke. Jadi cari partner itu ya jujur aku lumayan hoki lah ketemu partner yang klop banget. Udah apa ya? Mungkin bisa dibilang dulu pas di Amerika. Itu kan pertama kali ketemunya di Amerika. 8-7 tahun yang lalu. Ya kan dari hari pertama aku kuliah udah ketemu nih sama partner aku yang ini. Nggak tahu bakal jadi partner kan ketemunya. Cuman dari hari pertama aku udah satu kelas, satu jurusan. Bahkan beberapa tahun kemudian kita udah satu rumah, bahkan satu kamar gitu kan. Ya, jadi benar-benar udah tahu luar dalamnya, busuk, baiknya semuanya udah tahu kayak gitu loh. Jadi itu sih alasan kenapa aku bisa stay sampai hari ini lah sama dia kayak gitu sebagai partner bisnis, ya kan. Dan aku tahu ini susah direplika sama banyak orang kayak gitu kan. Iya, maksudnya orang kayak, waduh apa gue harus sekamar dulu sama partner gue. Cuma yang lucu, kayak aku pernah dengar dari si Jejo kalau nggak salah, kalau cari partner tuh kayak cari istri ya Joy. Kayak cari suami atau istri gitu, cari pasangan hidup. Maksudnya sama sulitnya lah menemukan partner yang tepat ini dalam hal romantis atau bisnis. Dan tapi kalau kamu boleh formulasikan buat teman-teman, kira-kira karakteristik apa sih yang harus kita cari dari seorang partner? Iya, kalau menurutku 3 aja sih. Yang pertama, value yang kita punya sama si yang kita punya sama si partnernya kita ini sama atau enggak? Kayak gitu kan. Kalau aku sama Sam itu punya value apa ya? Christianity value lah kayak gitu secara kalau secara spiritual kalau secara religious spirituality itu klop lah ya kan sama Sam. Pertama itu dulu. Yang se-value menurut aku penting banget sih. Se-value itu karena banyak orang yang kayak itu sebenarnya berlakunya lucunya kayak di romantic partner juga ya. Maksudnya kayak banyak orang yang waduh kita kayak panas-panas nih biasanya partneran karena pertama ngerasa cocok langsung partneran. Tapi pas along the way kita baru nyadar kalau kita tuh ternyata nggak se-value sama orang itu. Dan akhirnya berujung dengan divorce. Dan dalam hal partnership kan bisa berlaku divorce juga ya. Iya, benar. Divorce tanda kutip ya kan. Benar. Dan itu menarik banget. Yang maksudnya kalau si Joy bisa inget top of head-nya tuh se-value berarti sepenting itu memang se-value itu ya. Iya. Jadi ya yang pertama itu value spirituality-nya segala macam udah klop juga sama Sam ya kan. Di luar dari value-value yang maksudnya duniawi segala macam juga klop juga semuanya lah ya kan. Terus yang kedua itu ambisi sih. Ya kan. Aku ngelihat dari kita berdua, aku sama Sam punya ambisi yang besar lah untuk menjadi besar kayak gitu kan. Nah, jadi ambisi ini juga yang ngedrive kita untuk sampai hari ini kayak gitu kan. Ambisi ini itu juga timbul rasa nggak hitung-hitungan kayak gitu. Karena aku tahu Sam punya value dan kerja keras yang seperti itu. Sam juga tahu aku punya value dan kerja keras yang aku punya kayak gitu loh, untuk majuin perusahaan ini kayak gitu kan. Sampai yang ketiga kejujuran lah, ya kan. Integrity. Ya, karena kalau misalkan percuma lah kalau kita punya ambisi segala macam, terus sok-sok spiritual atau sok-sok religius segala macam, ya kan? Tapi ujung-ujungnya nggak jujur juga, makan uang orang apa segala macam ya sama aja, menjatuhkan orang, merugikan orang, itu yang aku hindari lah, basically. Berarti buat teman-teman, maksudnya menurut kamu better mereka ada compatibility test untuk cek. Yang pertama tadi se-value atau enggak. Benar. Yang kedua tuh tadi apa ya, sorry, work ethic. Iya, yang kedua ambisi. Ambisinya, right. Harus punya ambisi yang sama. Jangan sampai yang satu dia cuma mau udah kita bikin warung mie ayamnya satu cabang aja, yang satu pinginnya 100. Benar. Jadinya akhirnya bakal cerai juga akhirnya gitu kan. Iya. Dan yang terakhir integrity. Kamu merasa sepenting itu integrity? Iya, sangat-sangat penting sih. Tapi menurut kamu butuh berapa lama sih untuk mengukur ketiga ini sebelum seseorang putuskan ini jadi partner gitu? Kalau misalkan kalau secara aku sendiri ya udah lama banget kan 7 tahun, jadi susah untuk diukur. Tapi mungkin kalau di industri sekarang kan sudah ada yang namanya personal branding di social media juga segala macam, ada reputasinya. Kita bisa ngecek juga misalkan mutual friends-nya dia atau mutual past business partners-nya atau business partner-nya sekarang, kita bisa tanya-tanya sekitar dulu untuk validasi apakah orang ini itu punya value yang bagus, punya ambisi yang bagus juga gitu kan. Jadi kita benar-benar harus validity check kepada orang-orang sekitarnya atau mutuals yang kita punya lah sama orang ini. I see. Kayak gitu sih. Dan ini shortcut banget ya? Iya, itu shortcut banget, benar.
Itu bisa mempersingkat waktu kita untuk mengenal partner kita. Iya, Dengan cara cek background check itu ya. benar, background check sih. I see. Ya, bahkan kalau kita nyari investor gitu segala macam juga kan perlu background check kan. Kita lihat di Google mungkin namanya kita tulis kasus atau kayak itu muncul semua mungkin kan. Kalau Iya. misalkan nggak ada ya udah sesimpel itu dulu sih. Iya. Atau tanya orang-orang yang mutuals kita punya kayak gitu sih. Makanya teman-teman, sepenting itu personal branding ya Joy. Iya. Maksudnya kayak, tapi aku percaya banget karena aku tuh berhasil kenal sama orang-orang hebat juga. Ah. Termasuk sama Joy. Kalau Waduh, yang ini enggak. udah teman lama. Cuman maksudnya, aku berhasil kenal sama orang-orang yang hebat tuh karena personal branding aja. Karena Bener. maksudnya mereka ngeliat, oh ini, maksudnya sesimpel dari akun Instagram nih. Maksudnya, wih di-follow sama ini, terus kontennya tuh bahasnya kayak gini. Bener. Mereka tuh jadi mau lebih mungkin untuk connect sama kita. Bener. Daripada, let's say kita mau kenalan sama orang, tapi akunnya private terus nggak ada profilnya, postingnya nol. Bener, iya. Kan jadi kayak agak mencurigakan, maksudnya kayak agak sulit untuk kita mau terbuka sama orang yang kayak gitu juga kan. Bener. Jadi sepenting itu kalau kita buat personal branding ya. Bener. I see. Dan kan habis itu kamu bikin influencer ya sama si Sam. Tapi sebelum aku nanya cara bikin konten viral nih, teman-teman content creator duduk dulu ya. Kan berdasarkan data, sekarang tuh setiap bulannya itu ada 12 juta kreator aktif yang memproduksi 500.000 sampai 1 juta konten Benar. setiap bulannya. Nah, menurut kamu, dengan sebanyaknya itu konten, itu kan overload of information ya? Bener. Gimana sih cara kamu mengkonsumsi konten? Apa saran kamu untuk orang dalam hal mengkonsumsi konten? Oke. Apakah ini bikin kontennya gimana cara berbeda gitu ya anggapannya? Let's say sesimpel sebagai kita user aja doang, belum sebagai content creator. Kamu sehari-hari kalau lihat konten, itu gimana cara kamu filter kalau konten ini bakal pengaruh baik atau buruk ke diri aku secara personal gitu? Ya. Kalau misalkan aku sendiri ya, aku sangat-sangat menghindari yang jujur aja ya. Maksudnya sangat menghindari yang short form content. Oh, Gitu. Jadi kan kalau justru aku lebih pilih ke long form content. Karena kan kalau short form content itu ya berdasarkan data aja juga, ini riset dari Microsoft, ya kan? Katanya attention span manusia lebih rendah daripada ikan gitu kan. cool fish. 9-8 detik atau berapa kayak gitu. Ya itu disebabkan karena apa? Short form content tersebut, TikTok, Yes. Instagram Reels, YouTube Shorts, kayak gituan. Itu yang menyebabkan orang nge-scroll karena semudah itu untuk kita apa ya? Misalkan kita bosan dikit sama kontennya, langsung kita scroll dengan satu jari aja, bener nggak? Yes. Ya kan? Semudah itu untuk orang skip video kayak gitu kan, untuk ke next video sampai dia ketemu yang dia suka. Iya. Ya kan? Jadi makanya attention span manusia sangat-sangat rendah. Jadi kalau aku pribadi lebih prefer untuk yang long form. Karena kalau misalkan di long form itu kita juga bisa search kan konten yang kita mau. Yes. Istilahnya. Misalkan kita lagi mau belajar apa hari ini, kita tinggal search aja di YouTube panjang dan keluar banyak pilihan-pilihannya. Nah, jadi dari sana sih aku prefer konsumsi kontennya. Nah, how do you maintain? Maksudnya, oh berarti yang tadi cara kamu maintain attention span kamu adalah dengan mengkonsumsi long form content ya? Bener. Dan banyak yang bilang, kan Gen Z katanya sekarang masalahnya mostly di mental health. Dan itu nggak bisa dipungkiri, maksudnya nggak bisa diremehkan juga. Dan salah satu kontributornya terbesar, menurut aku tuh karena medsos ini. Kita jadi ada ruang untuk membandingkan. Kita jadi ada rasa inferiority. Karena melihat konten-konten orang yang kayak flexing, apa segala kan. Tapi how do you maintain your mental health? Karena based on data, itu tahun lalu, 2024, ada 3 jutaan warga Indonesia yang mengalami gangguan mental. Bener. Itu di tahun 2024 sendiri. Menurut kamu, how do you maintain your mental health di tahun-tahun ini di mana media sosial tuh lagi gencar-gencarnya? Kalau aku pribadi sih lebih tepatnya nggak pernah mikirin ada mental health itu ada sih. Oke. Jadi nggak pernah mikirin dari in the first place udah nggak mikirin mental health gini-gini capek apa sih ya dijalanin aja sih. Jadi aku nggak mikirin aja sih. Tapi kamu nggak pernahkah kayak merasa kayak aduh aku ketinggalan nih di hidup? Maksudnya have you ever felt kayak apa aku gagal ya? Am I a failure? Am I kayak maksudnya ketinggalan? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Ya, jadi ini unik banget ya. Maksudnya kan karena aku pernah ngeliat nih temanku, dia jualan e-commerce lah ya kan segala macam. Gila, orderannya rame banget. Kayak gitu kan rame banget nih orderannya segala macam. Udah berapa belas karyawan kayak gitu kan. Wah gila growing banget nih, ya kan. Tapi akhirnya aku ajak ngobrol dia, ya kan. Terus dia ngeliat aku juga, wah enak banget ya kamu di dunia digital, tidak perlu
Tidak perlu mengurus karyawan yang mungkin SDM-nya jauh lebih rendah, ya kan? Lebih enak manage-nya segala macam. Terus secara profit jauh lebih tinggi, ya kan? Mungkin bisa 80-90% profit marginnya kayak gitu. Sedangkan di dia sebagai e-commerce, ya kan, profitnya 15%, 20%. Itu udah sangat-sangat bersyukur banget 20%, ya kan? Jadi the grass itu is always greener. Always greener. Ya, Always selalu lah greener. hijau kan, hijau di rumah orang lain kayak gitu. Jadi ya dari pengalaman tersebut ya aku merasa ya udah jalanin aja sih dari sisiku sendiri. I see. Iya. Oke. Kalau yang itu bener banget. Maksudnya itu sesimpel itu sih teman-teman. Maksudnya kayak untuk menjaga mental health kita adalah dengan tahu kalau sebenarnya yang ditunjukin tuh sebenarnya belum tentu seindah yang kita pikirkan. Bener. Karena otak kita tuh punya kecenderungan untuk amplify apapun yang kita lihat mungkin ya. Bener. Sesuatu yang sedih, kita bikin sesedih mungkin. Kita kasih lagu sedih, kita bikin hitam putih. Sementara sesuatu yang euforia, kita bikin lebih euforia lagi. Bener. Kita punya kecenderungan itu. Dan bener sih. Memang bener katanya mungkin perbandingan terbaik kita adalah perbandingan dengan diri kita di masa lalu aja. Bener, iya. Dan di tengah gempuran konten, 500.000 sampai 1 juta konten setiap bulan itu, what makes a great content, Joy? Oke, jadi kalau fundamentalnya ya, cara bikin konten itu sesimpel gimana caranya kita bisa bikin orang nonton video kita dari awal sampai habis. Nah, jadi aku consider kalau kita bisa nonton video kita, video orang dari awal sampai habis, itu adalah konten yang sukses atau konten yang bagus. Retention rate. Benar. is the Jadi key. kalau misalkan udah ditonton orang dari awal sampai habis, artinya retention rate kita tinggi dong. Misalkan 85%, 90%, itu most of the video length itu sudah ditonton sama si user tersebut. Artinya sudah terconsider sebagai konten yang bagus dan disebarkan sama media sosialnya. Iya. Terserah bungkusnya mau seperti apa, mau nangis-nangis, mau editingnya pakai api apa-apa segala macam, ya kan? Tapi kalau udah bisa ditonton orang dari awal sampai habis, ya udah, it's a good content gitu. Dan aku sangat note kata-kata kamu barusan. Gak apa-apa dikasih edit nangis, dikasih api-api. Karena aku notice beberapa content creator kita di Indonesia, itu kontennya valuable banget. Tapi karena pembawaan dia membosankan dan nggak ada editingnya, Benar. jadinya nggak dihargai orang. Bener, Dan tujuan dia sama sekali tidak tersampaikan, walaupun niatnya baik. bener. Mau buat konten valuable. Tapi aku percaya, kalau kita mau berniat baik kayak gitu, mau buat konten valuable, kita juga harus ada usaha Bener. untuk menyampaikan ini ke sebanyak mungkin orang. Bener. Dan bisa jadi sesimpel dengan kayak ada komedinya dikit, Bener. ada editannya yang menarik. Bener. Dan yang penting at the end of the day, value kita tuh tersampaikan yang kita berusaha sampaikan. Bener, Dan aku percaya itu sangat prinsipal dari si freelancer juga kan. bener, iya. Memastikan kontennya valuable. Bener, ya. Jadi kalau di dunia, sebagai contoh ya, misalkan sebenarnya at the end of the day isi kontennya is still the king gitu ya. Sebagai contoh, misalkan Mr. Beast bilang kayak gini, hari ini saya mau beli TikTok kayak gitu. Dia di private jet, dia pegang uangnya kayak gitu kan. Tanpa editing, pakai kamera depan, burik-burik kayak gitu, backlight juga kan. Tetap viral banget, ratusan juta yang nonton. The money is the paid actor, Joy. Ya, jadi kan maksudku, poinku adalah isi dari konten tersebut kan susah ditiru sama orang. Yes. Terus sangat-sangat Oh iya, sulit ditiru sih itu, Joy. sangat-sangat sulit ditiru. Sulit sih, Joy. Baru ya. Terus kontennya kan kingnya, mau dia editing Yes. editing gimana pun tidak sepengaruh itu karena isi kontennya ya still the king Yes. kayak gitu. Ya, tapi Iya. nggak bisa dipungkiri, Bener. selain konten, aspek-aspek lain nih sangat mendukung. Bener. Maksudnya itu cuma bisa terjadi kalau lu pegang segepok duit gitu ya, tanpa Iya, bener. diedit, ya masih oke gitu. Nah, Tapi editan bakal sangat membantu juga, Iya. scripting, editing, Bener, scripting, editing, copywriting, everything. Iya, bener. Jadi sebenarnya di luar dari scripting, teknisnya segala macam, ada 3 hal yang bisa bikin kita mungkin attract orang ya untuk nonton video Oke. kita. Ini khususnya di dunia edukasi kayak gitu ya. Iya. Ada 3 hal. Yang paling pertama itu, waduh jadi lupa lagi. Ya, yang paling pertama itu adalah karakter. 4 Oke. hal sih sebenarnya. Oke. Karakter kayak gitu kan. Karakter mungkin sangat-sangat apa ya? Surface level gitu kalau aku bilang kamu harus punya karakter di dalam videomu. Yes. Tapi sesimpel kita ngomong seperti kita di real life, itu adalah karakter kita, bener gak? Oh, Dan yes, itu siapa yang ngomong kayak kita gini, persis Benar. kayak gitu. Dengan misalnya logat campuran US, Makassar, Surabaya, apa segala macam, siapa yang kayak gitu, bener gak? Ya kan? Dengan sesimpel kita mengeluarkan cara kita ngomong seperti di asli, itu adalah karakter kita. Iya. Nah, terus yang kedua adalah skills. Ya kan? Skill yang kita punya semakin kita tinggi, entry barrier untuk orang niru konten kita semakin susah, bener gak? Oh yes. Yes. Nah, jadi skill itu adalah salah satunya juga. Terus pengalaman pribadi.
Ini nih, 3 nih. Ya kan? Yang ketiga menurutku sangat-sangat lebih mudah untuk ditiru. Ya, lebih mudah untuk diaplikasikan, sorry maksudnya. Itu what makes us unique gitu ya? Iya, pengalaman itu pribadi. sesuatu yang bisa kita bikin kita unik sama mau didengar sama orang walaupun isi konten kita sama aja sebenarnya sama yang di Google kayak gitu, ngerti ya maksudnya? Yes. Sebagai contoh misalkan 3 cara bangun bisnis dengan modal nol. Ya itu kan sudah saturated banget konten kayak gitu. Yes, very saturated. Tapi misalkan kita incorporate konten ini dengan pengalaman pribadi kita. Misalkan dulu saya bangun restoran rugi 4M, bayar operasional tiap bulan minus ratusan juta, tapi saya mulai lagi dari nol tanpa modal. Ini 3 caranya. Bahkan mulainya bukan dari nol, dari minus kalian. Iya, jadi kan itu sesuatu yang tidak bisa ditiru sama orang lain. Masa? Yes. Iya, Bangkrutnya mau ditiru gitu. Iya, jadi pengalaman pribadi itu juga salah satu yang sangat bisa digunakan gitu di konten. Iya. Gitu sih. I see. So what makes a great content itu tadi karakter, skills, sama life stories ya? Iya, last story. Sorry, terakhir ada satu lagi. Cara kita berpikir. Oh, how we think. Kepercayaan kita. Jadi pastinya kita setiap di ruangan ini semuanya kamu punya masing-masing cara Values pikir. dan beliefs ya, cara pikir, kepercayaan yang berbeda-beda semua. Nah, cara pikir ini kita tuangkan ke dalam konten kita walaupun isi kontennya adalah yang sudah dibahas sama orang lain. Tapi kita bungkusnya dengan cara pikir kita, pengalaman kita, cara pikir kita sama kepercayaan kita kayak gitu. Yes. Nah, kayak gitu sih. Dan 4 tadi, setelah orang berhasil pakai 4 tadi, kemungkinan probabilitas mereka untuk berhasil dalam dunia content creating tuh akan meningkat lumayan signifikan. Akan lebih tinggi, karena kan kompetisinya ya dirimu sendiri, karena siapa yang mau meniru pengalamanmu, cara pikirmu kayak gitu kan. Setidaknya 4 hal ini yang berada di dalam kendali kita dalam membuat konten. Kalau algoritma itu sudah di luar lah. Bener. Itu urusannya si Mark ya, si Zuckerberg, urusan dia. Iya. Cuma setelah seseorang berhasil buat konten, Joy, of course, some people sekarang tuh cita-citanya jadi content creator. Bukan cuma karena dia pingin buat konten. Benar. Tapi dia juga pingin bisa menghasilkan dari konten. Dan based on data, di tahun 2025 sendiri, di tahun 2024 kalau nggak salah. Bener deng, kayaknya di tahun 2025. Diproyeksikan shoppertainment, itu gabungan antara konten hiburan dan belanja, itu bisa mencapai angka 1,1 triliun US dollar di tahun 2025 di Asia Pacific alone. Itu segede itu 1,1 triliun dolar yang bersirkulasi di dalam bidang ini. Menurut kamu, gimana cara orang dari seorang kreator doang, jadi monetized creator? Gimana cara dia pindah ke kolam monetized creator? Nah, jadi yang paling penting itu adalah tujuannya dulu, tujuan kita konten. Itu dulu yang paling harus diperbaiki. Karena kalau misalkan kita dari awal kita mau bikin konten, kita nggak tahu tujuannya apa, ya ujung-ujungnya kita juga nggak tahu monetisasinya bakalan ke arah kemana. Karena kalau misalkan di Influencer ada 4 jenis kategori ya, yang tujuan orang konten, ya kan? Yang paling pertama adalah entertainment. Nah, misalkan entertainment ini kan masa bisa followersnya bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan kemarin Willy Salim nyentuh 70 juta followers gitu kan. Nah, itu entertainment sebanyak mungkin kita traffic, ya kan? Monetisasinya dari mana? Bisa ke arah bikin produk massa yang bisa diterima sama banyak orang seluruh jenis, age level juga kan, age background. Jadi produk massa itu untuk entertainment. Terus yang kedua ada edukasi, ya kan? Education ini juga a different game gitu. Memang mungkin secara traffic tidak sebanyak entertainment, ya kan? Tapi kalau misalkan edukasi, orang-orang yang kita attract itu adalah orang-orang yang mau belajar, bener gak? Yes. Ya kan? Jadi seharusnya kalau orang-orang edukasi ini dari day one harus ada monetisasinya. Ya kan, kalau edukasi ini kan juga sangat-sangat berhubungan kuat dengan skill yang kita punya, ya kan? Yes. Jadi dari skill ini kita udah jualan aja dari day one kayak gitu. Dan biasanya edukasi ini usually comes with higher buying power ya. Bener, higher buying power juga, sama attract orang-orang yang mau belajar. Nah, jadi misalkan e-course, e-book, apalagi ya? Mungkin sekarang mentoring, coaching. Iya, mentoring, coaching, jasa, ya kan? Itu dari day one sudah harus ada. Karena kan kalau misalkan kita bikin konten edukasi tidak ada tujuannya juga, ya trafficnya sayang gitu. Nah, edukasi. Terus yang ketiga, ini ada yang namanya edutainment. Ya, edutainment ini sebenarnya campuran antara edukasi sama entertainment ya. Cuman ini ya mirip-mirip edukasi sih monetisasinya. Kalau edutainment ini itu misalkan sebagai contoh asal pola pikir, tau nggak? Oh, tahu, Pak Win. Ya, Pak Win. Itu kan ya edukasi sebenarnya, tapi dia bungkus dengan
multiple characters seperti itu. Jadi dia jadi beberapa karakter yang berbeda-beda. Oke. Ya kan? Tapi tunggu bentar ya. What differentiates yang education sama edutainment? Nah. Ada nggak top of mind kamu yang education? Kalau yang tadi top of mind yang ini Pak Win nih berarti. Iya, benar. Kalau education apa contohnya? Ya, mungkin kalau education itu kayak Alex Hormozi kalau di luar Oh, negeri. I Ya kan? see. Alex Hormozi. Tapi dia ya kan? kadang-kadang entertaining juga loh, Joy. Apa iya, entertaining kadang-kadang bagi kita dong ya? Cuman si Alex Hormozi ini sebelum kita lanjut, ada data menarik dari dia, kayak gitu kan. Saat dia bikin konten yang bertujuannya untuk views, penjualan buku dia menurun. Terus application terhadap private equity company dia juga menurun. Oh, very interesting. Iya, tapi ketika dia bikin konten yang ngajarin Valuable. orang segala macam valuable, walaupun productionnya nggak setinggi itu, editingnya tidak segila itu, tapi maksudnya tetap ada standarnya ya. Dia maksudnya pakai kamera bagus, apa segala macam, Yes. lightingnya bagus, biar memudahkan orang untuk nonton. Tapi production levelnya tidak seperti dulu, ya kan? Tidak seperti yang segila dulu. Harus ada hooknya, konsep-konsepnya dia bawa apa segala macam kan. Cuman setelah dia pindah ke sini, terus dia double down di edukasinya. Jadi research timnya makin gede lagi, ya kan? Dia double down di isi materinya, terus dia ningkatin jumlah videonya. Malah penjualan buku dia naik hampir 30%, terus application dia terhadap ke private equity-nya dia makin tinggi juga. Menarik. Where did you get this data from? Oh, dia yang ngomong sendiri. Oh, dia yang ngomong. Nah, dia ngomong Interesting. sendiri, Tapi benar, apa interpretasi kamu dari kejadian ini? Maksudnya, Iya. kok bisa kayak gitu? menurut Iya, kamu? karena dulu pas dia bikin yang semi entertainment itu dia attract market yang dia tidak mau, basically. Ketika dia bikin konten yang benar-benar pure education dan menuju kepada orang tersebut, ya memang viewsnya kecil, tapi kan di belakangnya beda Talking to hasilnya. the right people ya. Iya, benar. Interesting. Itu sih. Oke, jadi tadi ada entertainment, Heeh. education, edutainment. Iya, sama yang keempat, paling terakhir inspiration. inspiration. Ya, jadi inspiration itu sebenarnya yang kayak kicking the ass kayak gitu contohnya, misalkan Andrew Tate kayak gitu kan. Andrew Tate itu inspiration gitu. I see. Terus mungkin yang kata-kata Mary Riana itu juga mungkin bisa termasuk inspiration juga. I see. Ya, kurang lebih monetisasinya juga ya mungkin bisa bikin buku karena kan sangat inspiring banget kan. Iya. Bahkan kemarin Mary Riana bikin film, Iya. ya segala Keren macam banget. karena kan inspirasi gitu. Yes. Si Mary Riana kemarin itu dia dapat $1 juta di umur berapa kayak gitu kan. Yes. Dibikin jadi film, dibikin jadi buku. Iya. Banyak banget monetisasinya kayak gitu Iya. sih. Dan kamu percaya kreator yang mau masuk ke kreator ekonomi ini, biasanya setidaknya masuk di satu di antara 4 ini. Benar. Ya. Oh, very Justru kalau misalkan nggak tahu tujuannya dari awal, tiba-tiba pindah sana sini, akhirnya gaduh-gaduh kontennya, ya udah sulit monetisasi. Nah, jadi kayak gitu sih. Benar-benar harus tahu konten kreator apa kita kayak gitu. Kalau dari awalnya. si influencer, ada nggak sih persentase yang menunjukkan, Oke. I don't know, ini pertanyaan random, awam banget, sorry ya. Ya. Berapa persen yang menentukan viralitas sebuah konten? Let's say materi di berapa persen, editing di berapa persen, scripting di berapa persen, adakah yang kayak gitu, semacam kayak gitu? Nah ini sangat-sangat relatif ya, gitu. Tergantung industri juga. Oh, Ya, tergantung. Yes, so very kalau- contextual ya. Bener ya. Jadi kalau misalkan entertainment mungkin tergantung juga ya. Wah, sangat-sangat inilah. Tergantung dari konten kreator tersebut juga. Ya. Karena masing-masing setiap kita ini ada winning kontennya masing-masing Ya. yang aku percaya kayak gitu. Ya. Ketika kita misalkan ada yang contoh ya 100.000 views dan itu sudah ada standar editingnya seperti itu, isi Yes. kontennya seperti itu. Nah, kita bisa duplikasi konten tersebut, ngerti nggak maksudnya? Yes. Replikasi standar yang sudah kita buat, yang sudah pernah FYP, ngerti nggak Yes. maksudnya? Nah, dari sana, ya udah kalau misalkan itu unedited dari awal, ya udah winning kontennya unedited juga tetap bisa viral kayak gitu sih. Jadi sangat-sangat sulit sih kalau persentasenya kayak gitu. Lucunya ini, kita bisa take back lagi ke yang tadi ya. Maksudnya, kita harus nemuin winning content. Nah. Sama kayak sebuah bisnis menemukan winning product. Bener. Baru dia leverage, diduplicate. Iya, benar. Sementara Kayak gitu winning sih. content juga diduplicate juga. Di leverage, dibikin lagi. Bener. I see, that's Ya. very interesting. Sebagai contoh, ini aku ada murid juga, dia kontennya mirip Pak Win. Oke, Ya kan, tapi Pak Win itu kan bahas soal bisnis. Dia bahas soal dunia kerja. oke. Nah, jadi dia winning kontennya dia itu adalah misalkan dia bilang gajinya di PHK. Nah, di PHK misalnya gajinya di bawah UMR dikasih kayak gitu-gitu. Jadi target orang-orang yang gajinya di bawah UMR itu viral banget, direplikasi terus-menerus ratusan ribu bahkan jutaan I see. gitu. Menarik banget. Dengan konsep yang sama. Plus, sorry, ini yang paling terakhir ya. Oke.
nggak cuma replikasi, tapi next kontennya kita harus improve lagi. Baik itu How do dari you improve dari yang duplicate itu? Karena orang Bener. biasa takut kan. Kalau kita udah ketemu yang winning nih, kita tweak, kita takut hasilnya berbeda. Gimana cara kerja? bukan tweak sih, lebih ke arah kita improve. Sebagai contoh ya, sebagai contoh Iben. Tahu Iben ya? Iya. Jadi Iben menurutku konten kreator paling jago di Indonesia Iben. Oke. Jago banget bikin kontennya. Menarik. Such a huge claim ya. Ya, jago banget bikin kontennya. Iya. Tapi mungkin dulu dia budgetnya cuman berapa puluh ribu mungkin satu video, berapa ratus ribu. Oke. Sekarang dia bagi ke tukang parkir laptop, HP gratis kayak gitu. Budgetnya meningkat, ya kan? Sesimpel itu aja udah improve, ya kan? Di luar dari productionnya, dia pakai kamera juga sekarang. Terus mungkin ada beberapa angle. Yes. Tapi kan isi kontennya, konsep kontennya tetap serupa. Ya. Cuma diimprove dari segi productionnya, I see. dari segi budgetingnya, dari segi mungkin apa ya, storyline-nya juga, ya kan. Cuman konsep dasarnya tetap sama, ya challenge gitu loh, challenge untuk dapetin duit, I see. ya kan. So it's very important untuk kayak kalau kita udah ketemu winning content kita, Iya. kita analyze kira-kira apa sih core value yang bikin ini viral kali. Benar. Supaya kita bisa duplicate dan di saat bersamaan at the same time kita bisa improve juga Benar, ya. idea ini. Ya. Ini kenapa kebanyakan banyak sekali kreator yang apa ya, tiba-tiba nggak viral lagi, ya kan? Cuman viral sebentar, tiba-tiba nggak viral karena dia nggak improve, ya kan? Atau bahkan mereka nggak sadar, oh ini winning content dia, tapi dia malah cari konsep yang lain, I see. ya kan? Cari konsep yang lain. Nah kayak gitu sih. I see. Ya, dan buat teman-teman yang di rumah nih, yang dia sekarang pingin banget jadi content creator, maksudnya apa? What are the steps untuk dia bisa mulai content creating secara mandiri di rumah? menurut Secara mandiri di rumah ya. Sesimpel, misalnya, apakah dia harus cari referensi di mana? Dia gimana sih cara dia mulainya setidaknya masuk dulu ke dunia content creating? Mulai ya. Kalau menurutku sih yang Haruskah dia punya kamera super, Joy? nggak wajib sih sebenarnya. Oke. Iya. Menurutku sih paling penting itu ya belajar dulu sih sebenarnya ya. Ya. Karena kalau kita udah tahu cara teknis bikin kontennya, editing, scriptingnya, cara syutingnya, Ya. cara ngomong depan kameranya, voice overnya teknis, kan banyak sekali teknis-teknisnya itu. Ya menurutku belajar hal ini dulu. Kalau misalkan sudah bisa, baru manuver misalkan tahu-tahu suatu hari, wah kayaknya nggak cocok nih, ini bukan aku kayak gitu, mau ganti kan tetap bisa tahu cara bikin kontennya. Ya. Oh, I see. Nah jadi itu dulu sih. Kalau manuver-manuvernya masih bisa. Jadi mempelajari pengetahuan Iya. mendasarnya, fundamentalnya Iya, dulu, benar. Iya. baru mulai content creating. Dan mungkin bisa sesimpel scrolling dulu ya, Joy. Iya, Tapi bisa dengan juga. intensi mungkin, intensi belajar kali ya. Bener. Kamu sendiri masih sering scrolling untuk mempelajari algoritma nggak? Kalau misalkan aku pribadi, aku belajarnya langsung dari konten kreator luar negeri. I see. Ya kan? Kalau misalkan sebagai contoh ada Ryan Trahan, Mr. Iya. Beast, itu teknis konten mereka I show sangat-sangat. speed. Oh, I show speed beda. Ya itu Oh, beda. kamu sering posting. Kamu maksudnya salah satu yang ngikutin I show speed juga kan? Ya lumayan ngikutin juga si streaming dunia streaming. Apa yang juga bikin dia ngikutin. beda dari yang lain? I show speed ya? Iya. Oh, dia streaming ya? Iya, dia streamer. I see. Nah, jadi I show speed itu beda game ya. Kalau I Beda show speed. game. Jadi dia mungkin streaming, jagonya dia di sana mungkin streaming 3 sampai 5 jam ke luar negeri. Ya kan, dia ketemu orang-orang random. Terus misalkan dia ngelihat sesuatu, dia langsung ngapain kayak gitu. Itu jagonya I show speed. Streamer harus bisa impromptu kayak gitu. Misalkan tiba-tiba dia ngelihat apa, dia ke sana backflip. Nah, itu sesuatu yang ya kayak gitu. Nah, dari sana itu diklip sama dia. Yang kayak gitu bagian-bagian itu diklip sama dia. Habis itu Sangat random jadi viral banget. Lihat sesuatu backflip. Ya maksudnya serandom itu kalau I show speed ya. Iya. Ada lagi juga streamer lain Kaisenat. Ya kan, itu juga beda lagi. Itu bagus banget dia. What do you juga. think make him kayak bisa go viral? Kaisenat. Iya. I show speed. Clippingnya Kaisenat. itu. Clippingnya, clipping, ya ya. benar. Jadi pemilihan clippingnya bahkan kalau nggak salah I show speed sendiri ada hampir 10 account ya, 5 sampai 10 account kayak gitu khusus buat clipping aja. I see. Jadi ada main channel dia, ada channel di bawahnya lagi Iya. buat clipping. Ya kan? Sama juga Kaisenat dan lain-lain, streamer yang lain. Clip Dan- farming bilangnya. Oh, lead farming Clip- namanya. clip farming. Oh, views dari short clips ini ya, dan Iya, akhirnya menuju ke long formnya. Ya, akhirnya personal branding dia naik. I see. Bukan menuju ke long formnya sih, lebih ke arah personal branding dia sebagai brand I show dia. speed ini naik. Ya udah dari sana drive traffic buat si streamingnya itu. I see. Ya berarti buat teman-teman sesimpel dia pertama pelajari fundamentalnya. Heeh. Terus dia belajar benchmarking juga yang kamu lakukan. Benar, ya benchmark. Cari content creator yang udah sukses. Terus kita cek kira-kira apa sih yang bikin konten mereka berhasil gitu ya. Benar. Nah, tapi buat yang nggak mau ribet, pasti soalnya ini aku baru denger aja udah sedikit pusing nih, maksudnya kayak
harus belajar fundamentalnya, termasuk lighting, scripting, copywriting, editing. Kayak kalian bisa, kalau punya budget, ikutin kelasnya Sifluencer. Aduh, tinggi. Boleh nggak kamu jelasin sedikit ke teman-teman? Iya. Maksudnya Sifluencer tuh programnya gimana? Sifluencer itu basically pelatihan ya. Jadi kita itu pelatihan 2 bulan, 8 minggu. Di mana prosesnya itu adalah kita yang pertama itu kita belajar dulu. Kelas 3 jam, 2-3 jam. Habis itu kita kasih PR, praktek sendiri di rumah masing-masing. Setelah itu ada mentoring one-on-one ya bersama mentor yang juga alumni Sifluencer yang sudah viral. Iya. Ya kan? Itu mentoring one-on-one untuk apa? Evaluasi PR yang sudah dikerjakan, yang sudah dipraktekkan, sama kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Iya. Ya kan? Setelah itu repeat. Jadi kita mengulang proses ini selama 8 minggu berturut-turut secara bertahap. Iya. Jadi minggu pertama personal branding, minggu kedua killer script, cara bikin script, minggu ketiga shooting, A-roll, B-roll segala macam gimana caranya yang terbaik. Minggu keempat editing, retention editing. Yang kelima cara scale up konten kita. Keenam kita ada ex TikTok ada orang dalam TikTok. Orang dalam TikTok kita undang untuk ngajar di tempat kita juga. Mau tanya apa aja bebas, shadow ban apa segala macam, mau tanya bebas. Ya kan, habis itu ada juga ex TikTok yang bakal ngajar sebagai TikTok shop lah, live segala macam gitu kan. Iya. Dan yang paling terakhir tuh kayak sidang ya, final review sama aku sama Sam kayak gitu, konten kalian selama 8 minggu ini seperti apa. Wah, interesting. Dan aku lihat mereka tuh kayak university beneran guys. Ada graduation-nya. Keren banget. Oh ya, ada graduation. Kamu rektornya ya, cuy. Pak Rektor. Cuma yang aku notice tuh maksudnya di Sifluencer tuh bukan your regular content creating class. Karena mereka tuh sampai kerja sama juga sama orang dalam TikTok. Bener. Maksudnya mengulik ini bareng dan jadinya kalian bisa dipastikan dapat pelajaran yang paling berkualitas di bidang ini. Bener. Terus ditambah lagi kita juga ada insentif. Jadi ini biar bisa maju terus ya, bikin konten terus, maju terus. Jadi ada yang namanya leaderboard. Leaderboard. Ya, jadi selama program kita itu banyak-banyakan views sama member-member yang lain. Dan kebetulan baru aja ada all time high di batch yang sebelumnya ini. Interesting. 100 juta views selama 2 bulanan. 100 juta dalam 2 bulan. 100 juta views selama 2 bulan. Kaget juga kita. Ya mungkin lewat juga di FYP nggak tahu ya. Tapi ini akhirnya break all time high. Yang sebelumnya itu 39 juta. Akhirnya break all time high leaderboard ini. Dan top 3 dapat uang. Ya kan? Habis itu yang kedua kita juga ada cashback 100%. Kalau misalkan berhasil mencapai 100.000 followers selama program, kita refund 100% uang. Wow. Ini kayak sounds like a dream ya, tapi beneran kayak gitu kan, Joy? Iya, beneran. I see. Yang kita sudah refund itu mungkin sekitar 5-6 orang ya selama ini ya. 1 tahun. Kapan lagi coba ya? Udah dapat ilmu daging, dibayar lagi kalau berhasil ya. Oh iya, kalau berhasil dibayar. Kita bayangin aja kalau sistem edukasi Indonesia top 3 rankingnya tuh dikasih duit. Pasti semuanya berlomba-lomba jadi top 3 rankingnya. Bener. Dan itu very interesting. Dan kalau mereka tertarik, mereka bisa kemana, Joy? Sifluencer.com ya, sifluencer.com/cap. I see. Iya. Dan what you've shared itu maksudnya kayak itu aku yakin bakal sangat berharga banget buat teman-teman yang of course yang terutama bagi yang masih di starting phase. Dia kayak denger ini pasti kayak banyak membuka mata banget. Bener. Dan kalau dia mau advance of course feel free masuk ke Sifluencer kan. Cuma thank you so much for sharing. Yeah. Kalau misalkan ngobrol soal konten, wah bisa all day 10 all jam, night 12 ya. Bisa juga. Karena benar-benar ya itu sih. Iya. Tapi your journey benar-benar inspired me a lot. Wah, thank you. Very proud of you. Thank you. Kayak udah lama gak ketemu dan aku denger update-nya kayak this guy is very cool. Thank you. Aku jadi kayak harus banyak belajar nih. We should hang out a lot ke depannya. Sure. Dan tidak seperti di dunia nyata. Di Game of Life, kita tuh bisa puter waktu juga. Caranya sesimpel puter ini doang. And I know kamu gak mau hidup dengan regrets. Tapi aku harap kamu bisa sharing ke teman-teman kira-kira ada nggak sih kesalahan kamu di masa lalu yang bisa aja kamu rectify, bisa aja kamu perbaikin dan itu bisa mempermudah perjalanan kamu ke depannya. Ada nggak sih momen itu? Kalau menurutku ya paling enak itu sebenarnya langsung belajar sama praktisinya. Oke. Ini yang aku selalu dari dulu aku harap seharusnya aku bisa nih langsung belajar sama praktisinya kayak gitu. Mentor? Bukan mentor sih, lebih tepatnya 1 hour, 2 hour talk sama praktisinya ya, benar-benar praktis. Misalnya praktisi di operasional, kita langsung belajar sama orang tersebut. Praktisi di HR, kita langsung belajar sama orang tersebut. Praktisi di dunia editing, kita langsung belajar sama orang tersebut. Ads,
ya kan, cara jualan sales mungkin door on door itu kan kita belajar sama orangnya langsung praktisinya. Yes. Nah, itu seharusnya aku lakukan dari dulu. Karena dulu aku sempat mikir bahwa, wah mungkin kalau misalkan, aku sempat ada momen aku baca 11 buku dalam 2,5 bulan kayak gitu kan. Oke. Dan aku nggak praktekin juga apa yang di dalam buku tersebut. Oke. Ya kan? Nah, jadi menurutku pertama belajar dari praktisi. Kedua, nggak usah kayak, maksudnya self-improvement sampai kita belajar 11 buku gitu kan. 11 buku, tapi kita nggak aplikasikan juga. Lebih baik kita baca 1,5 buku malahan, tapi kita bisa apply tersebut kepada kehidupan kita atau bisnis kita atau apapun itulah. Ya, jadi prakteknya sih. Ini benar-benar quality over quantity. Maksudnya daripada belasan buku mending setengah buku bahkan, tapi diimplementasikan. Ya, diimplementasikan. Dan mencari praktisi, belajar langsung dari mereka. Ya, benar. Even 1-2 jam conversation aja udah cukup ya. Benar, udah cukup. Ya, karena kan dia udah tahu shortcut-shortcutnya. Yes. Tapi kalau misalkan kita, apa ya, mungkin kalau nonton YouTube apa segala macam, mungkin ada beberapa kreator yang langsung spill kayak gitu. Yes. Tapi mungkin banyak yang jualan kelas apa segala macam, harus beli kelasnya dulu segala macam. Ya, tapi menurutku kalau bisa 1-2 jam ke coffee kayak gitu sama praktisinya enak banget sih. Yes. Dan 1-2 jam itu kalau dengan orang yang tepat, itu bisa cut budget eksperimentasi kita bisa berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun ya. Kalau kita cobain sendiri kan biasanya trial and error, tabrak tembok yang sama, tabrak, jadi lama. Sementara kalau kita belajar dari praktisi, kita bisa cut semua waktu itu, jadi persingkat dan kita bisa capai kesuksesan lebih cepat lagi. Bener. Yeah. Dan ini itu digital asset kan, Joy? Iya. Yeah. Podcast is a digital asset. Aku percaya bisa bertahan sampai 100 tahun. Dan kalau aku boleh pencet fast forward, ini bisa maju ke 100 tahun lagi. Dan yang nonton tuh bisa jadi di tahun 2100. Apa timeless advice yang bisa kamu kasih untuk penonton-penonton yang ada di tahun 2100? Timeless advice ya? Waduh, susah nih pertanyaannya. Oh iya dong, kan namanya Game of Life ya, emang harus sulit dong. Mungkin kalau menurutku ya, utilisasi teknologi yang ada di zaman tersebut. Nah, misalkan di zaman sekarang 2025, jujur aja aku sulit banget sekarang kalau nggak pakai ChatGPT atau DeepSeek kayak gitu contohnya. Sulit banget sekarang. Bahkan apa ya? Waduh, tanya hal sekecil apapun tanya ke AI aja karena lebih cepet jauh, ya kan? Ya itu aja sih paling. Jadi utilisasi teknologi yang ada nggak usah tutup mata kayak gitu sih. Ya, jangan menolak teknologi ya, jangan menolak perkembangan teknologi. Bener. Interesting, karena di zaman ini banyak banget orang yang kayak menolak untuk berubah. Karena kita di zona nyaman kan. Bener. Jadi pas ada teknologi muncul kita kayak, janganlah. Kita ngerasa kayak itu mah pembodohan, kayak gitu-gitu. Padahal kalau kita pakai dengan cara yang benar, itu bakal sangat membantu kehidupan kita sendiri. Bener. Dan ya, apalagi ada data menarik ya, yang si prediksi Elon Musk di masa depan, itu manusia kira-kira cuma bakal kerja 2 jam sehari. Maksudnya kayak bakal di-cut banget kan, suatu saat bakal digantikan dengan robot dan AI ini. Bener. Dan kita nggak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi ini. Menariknya Elon Musk itu, kan kalau orang filantropi misalkan bikin sekolah, bayarin beasiswa, kuliah ke luar negeri, apa segala filantropinya kan. Kalau Elon Musk itu filantropisnya, dia investasi kepada masa depan AI. Nah, jadi iya lumayan menarik sekali. Filantropi semi-investment itu ya, untuk masa depan. Aku nggak tahu ya, tapi intinya teknologi 100 tahun ke depan itu dia filantropinya ke sana. Mungkin open source segala macam, nggak tahu ya gimana. Cuman sih menarik sih. Iya, filantropinya bisa dibilang mungkin dengan investor mindset. Ya. Dia mau bahkan filantropi dia tuh tepat guna gitu, efektif ya. Thank you so much for sharing today, Joy. Yeah, thank you. Aku learned a lot. Waduh, thank you. It's been nice catching up with you. This has been the Game of Life, and I'll see you in the next level.